Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Preposisi yang terhormat dan juga Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa influencer sudah banyak menjamur di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa berkembangnya teknologi yang baik di Indonesia seperti penggunaan Instagram, Twitter, YouTube, maupun yang lain-lainnya. Seperti status quo yang sudah dijelaskan oleh Dewan Preposisi tadi, bahwa pemerintah sekarang banyak menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan publik kepada masyarakat. Dan mekanisme yang terjadi adalah bahwa apabila pemerintah mempunyai program atau kebijakan publik yang harus segera disosialisasikan kepada masyarakat, seperti vaksinasi, pemerintah ini menggait influencer untuk mensosialisasikan hal ini. Menggait influencer adalah hal yang cocok atau sarana yang cocok dan kreatif sebagai cara sosialisasi kepada masyarakat. Tadi Dewan Preposisi menyatakan bahwa influencer itu berkemampuan mengajak masyarakat lewat akun sosial media yang mereka punyai. Sudah cukup kuat dikatakan bahwa influencer itu cocok untuk sosialisasi kebijakan publik, karena mereka sudah punya nama di masyarakat dan masyarakat sudah meletakkan kepercayaannya kepada influencer. Dan tadi Dewan Preposisi juga mengatakan bahwa seringkali masyarakat itu menelan mentah-mentah atau istilahnya langsung menangkap tanpa memikirkannya terlebih dahulu informasi yang didapat dari influencer. Daripada kita melihat hal tersebut, mari kita lihat ke hal yang lebih positifnya. Tentu pemerintah akan mengajak influencer yang sudah mempunyai kualitas dalam hal penyampaiannya dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah memilih ini tentunya dari survei-survei yang telah dilakukan berdasarkan pengamatan-pengamatan pemerintah, dan tentunya pemerintah memilih influencer yang sudah mempunyai kepercayaan tinggi yang sudah diakui oleh masyarakat. Melalui pendapat ini, bahwa pendapat dari Dewan Preposisi tadi dapat kami patahkan. Selanjutnya mengacu pada argumen, di sini saya akan menyampaikan dua argumen. Yang pertama adalah seberapa besar pengaruh influencer dalam mensosialisasikan kebijakan publik, dan yang kedua adalah mengapa pemerintah harus menggunakan jasa influencer. Baik, mengacu pada pendapat saya yang pertama, seberapa besar pengaruhnya, tentu sudah kita ketahui bersama, pengaruhnya akan atau dampak yang diberikan dari influencer kepada masyarakat akan sangat besar. Mengapa? Karena mereka sudah mempunyai nama dan sudah mempunyai kepercayaan di masyarakat. Tadi Dewan Preposisi mengatakan bahwa influencer hanya mengandalkan massa, tidak memikirkan kualitas informasi yang disampaikan atau kualitas sosialisasi. Tidak, banyak influencer yang sudah memikirkan kualitas dan kreativitas mereka. Kreativitas mereka justru lebih tinggi. Mengapa? Karena banyak influencer yang berasal dari generasi muda Indonesia yang tentunya kreativitasnya sudah sangat berkembang. Membuat ajakan sosialisasi kebijakan publik dengan cara-cara yang kreatif adalah salah satu tujuan yang harus dicapai oleh influencer. Dan banyak influencer yang menggunakan cara seperti membuat video atau menggunakan karya dari kerajinan tangan dan masih banyak lagi. Tadi juga Dewan Preposisi mengatakan bahwa terkadang kualitas yang disampaikan, kualitas informasi itu kurang berkualitas karena influencer tidak menguasai hal ini. Tentu tidak. Penyampaian sosialisasi ini tentu sudah berada di bawah pengawasan pemerintah yang membuat kebijakan publik. Apabila tadi standarnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah pembuat kebijakan publik, maka influencer ini akan mengulang atau membuat ulang atau merefresh atau membuat ide baru yang sudah tentunya akan sesuai standar dari pemerintah pembuat kebijakan publik. Tentu ini semua berada di bawah pengawasan pemerintah kebijakan publik. Maka dapat dipastikan bahwa informasi yang disampaikan sudah tentu berkualitas, tidak seperti yang Dewan Preposisi tadi sampaikan. Selanjutnya, mengacu pada pendapat saya yang kedua, bahwa mengapa pemerintah harus menggunakan jasa influencer dalam mensosialisasikan kebijakan publiknya? Selain karena mampu menggait massa yang banyak atau dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat, tentunya, dan juga selain karena kreativitas dan cara mereka menyampaikannya sudah teruji tentunya dan tidak perlu diragukan lagi.
Dan yang paling mencolok adalah ketika masyarakat belum mengetahui tentang suatu hal seperti sosialisasi vaksinasi atau sosialisasi Pekan Olahraga Nasional tahun ini yang akan diadakan di Papua. Banyak masyarakat yang awalnya belum mengetahui tentang hal ini, tapi karena pemerintah menggait influencer, banyak masyarakat yang kemudian tahu akan hal ini. Dan juga penyampaiannya tentu akan lebih terpercaya karena mereka mempunyai kemampuan untuk menyampaikan yang baik daripada pemerintah sendiri mungkin. Selain itu, keefektifan juga sangat berpengaruh dalam hal ini. Mengapa? Apalagi di masa pandemi ini, sekali mereka posting atau mengunggah suatu sosialisasi di akun sosial media mereka, banyak masyarakat yang kemudian dengan mudah mendapatkan informasi mereka daripada ketika kita harus atau pemerintah harus menggunakan sosialisasi sendiri. Karena kebanyakan sosialisasi diadakan secara offline atau tidak daring. Dan ini tidak sesuai dengan keadaan kita pada masa pandemi yang seharusnya kita melakukan segalanya dengan daring. Selain itu, banyak kebijakan publik yang dibanding dengan sosialisasi dari pemerintah, influencer dapat mensosialisasikan dengan cara-cara yang kreatif dan tersosialisasi dengan baik. Tadi Dewan Preposisi mengatakan bahwa masyarakat terlalu sering menelan berita mentah-mentah dari influencer yang sampaikan. Tidak, masyarakat sudah lebih melek atau sudah lebih melihat bahwa kebijakan publik tersebut, apabila kebijakan publik tersebut tidak sesuai, maka masyarakat akan mengkoreksinya pada kolom komentar. Dan juga tadi Dewan Preposisi mengatakan bahwa pengetahuan dari si influencer ini terkadang kurang tinggi, tapi sekarang sudah banyak loh influencer yang berpengetahuan tinggi. Dan juga dengan menggait influencer menunjukkan bahwa kita, Indonesia, sudah mampu menggunakan pengembangan teknologi yang baik dan sudah menunjukkan kemajuan teknologi yang baik. Maka dari pendapat-pendapat ini, pendapat dari Dewan Preposisi dapat kami patahkan. Terima kasih.